Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan tentunya Risha. Hari ini kita balik lagi di program Halo Palembang. Walaupun tentunya hari ini pemirsa di rumah ada yang nikmati hari liburnya, cuman jangan libur untuk mengupdate berita. Hari ini Halo Palembang selama sejam ke depan balik lagi, tentunya bebarengan dengan aku Bang Cek Fikri dan saya Cek Risha. Jadi tentunya hari ini kita pecah biasa Risha bakal ngenjuk ke informasi yang tentunya bakal ada topik dan juga narasumber yang kita datang ke. Tema hari ini apa dia kira-kira Risha? Untuk Halo Palembang hari ini 16 Maret temanya adalah berani berinovasi, tantangan dan peluang bagi pengusaha di era modern. Nah, jadi ini pasti bakal keren nih Cek Fikri untuk Gen Z dan Gen milenial yang lagi berusaha nih untuk memiliki usaha-usaha baru yang terus berinovasi ke depannya. Bener nih, karena sekarang ini pecahnya kalau cuman ngandal ke mungkin ada yang punya gaji tetap sudah pengen berbisnis juga, mangko ada sampingan, ada tambahan dan lain-lain. Di pintu kiri kanan depan belakang buka kalau pokoknya peran tuh dihidupi kalau pokoknya sampai terbanjir-banjir pokoknya. Jadi hari ini pemirsa kita bakal membahas mungkin secara singkatnya bakal berkenalan dan juga ngobrol dengan salah satu pebisnis yang ada di Kota Palembang, yaitu kita sudah kedatangan Mbak Adis Tiara. Selamat pagi Mbak. Pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siapa nama lengkapnya nih Mbak? Adis Tiara. Oh, Adis Tiara. Puasa alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Puasa enggak? Apa? Puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Iya. Belum benih anak buka ya. Mbak Adis, ini mungkin pengen kenalan dulu sejauh ini bisnis apa nih yang lagi dijalani ataupun sudah pernah dilakukan selama merintis karir sebagai pebisnis. Boleh kenalan dulu? Boleh. Ini Mbak Adis sama pemirsa di rumah. Halo, nama saya Adis Tiara. Sekarang saya ada usaha laundry. Kalau yang dulu-dulu sih sering nyoba-nyoba usaha juga, kayak usaha seserahan, usaha di F&B juga pernah nyoba jualan kue-kue gitu. Sebenarnya masih dijalanin juga sih, cuma lebih sering di saat bulan puasa kayak gini. Kalau untuk kue-kue dan apa ya yang kayak gitulah. Kalau laundry sekarang lagi apa nama laundrynya dan buka di mana ini Mbak? Nama laundrynya kalau laundry service kita ada 2 cabang. Untuk sekarang ada di Sekip Pangkal sama di Puncak Kuning. Apa nama laundrynya Mbak? Kalondri service. Iyo, Kalondri service. Kalondri. Apa dia K? Nama anak sebenarnya. Oke. Itu laundry baju. Kalau kami laundrynya semua bisa dicuci. Oh, semua. Fik, pacak dicuci galau. Jangan menyuci duit ya. Iya, jangan nyuci duit, enggak boleh. Gitu. Pokoknya galau-galau pacak dicuci, kayak dari baju, gorden, karpet, sampai sofa kayak gini bisa kita cuci. Keren. Tapi kami pengen tahu dulu ini, kira-kira mulai berbisnis itu di tahun berapa? Kalau untuk laundry itu mulai di tahun 2018. Sudah lama ya, sudah. Iya, sudah lama. 5 tahunan. Iya, jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Anak seperiode berarti ya, bisnis laundrynya. Iya. Sudah 5 tahun. Kalau boleh tahu nih Kak Adis, kenapa memilih laundry ini? Kan banyak nih ya kompetitor yang lainnya laundry, dan Kak Adis memilih untuk buka laundry dan langsung all in nih, semuanya bisa di laundry di tempat K Laundry. Awalnya sih kita cuman laundry pakaian aja ya, pakaian. Nah, terus kemarin itu sempat ada pandemi juga kan. Nah, jadi pas pandemi itu kita mikir juga nih mau laundry apalagi yang kira-kira bisa ngebantu untuk solusi dari masalah-masalah yang pada saat itu ya. Nah, jadi kita beralih juga ke laundry soft furniture kayak gini. Oke, jadi tadi aku juga lihat sih sudah di Instagramnya, jadi kayak stroller bayi itu sudah bisa semua Cek Fikri. Iya, bisa semua pokoknya. Baik, jadi tapi kalau ngomong-ngomong tentang bisnis, kalau untuk bisnis lainnya ini Mbak Adis, dari ke bisnis kue, pernah bisnis seserahan tadi itu mulai tahun berapa? Kalau seserahan itu mulai pas zaman masih kuliah. Oh, dari kuliah. Dari kuliah. Jadi karena hobi ngerangkai bunga, hobi bentuk-bentuk kan, ya udah jadi bikin bisnis seserahan juga, karena sempat lihat juga di Malaysia itu kalau seserahan di Palembang kan dulu kan cuma ditutup plastik ya. Nah, kalau di Malaysia dulu tuh kayak ada akriliknya, ada apa sih namanya? Kayak seserahannya tuh cuma di luar aja kayak gitu. Nah, jadi
pengen bikin juga yang kayak gitu. Dulu kan beda dari bisnisnya yang lain. Mbak Ades ini di Puncak Sekuning kan laundry sekarang kan. Dulunya jual bunga, berhubung nak Ramadan itu kan banyak orang jual kembang tabur. Oh ini gitu bunga untuk di Buat kuburan. Ya banyak Buat kuburan. banyak kompetitor lain Kalau jadi dia aku Fik ngerangkai bunga deh kan deketin unjuk bunga. Oh, Cak itu iya, iya, kode iya. berarti Risa. Valentine kemarin kan. Kayak gue beli ke 7.000 sekantong. Oh sekantong. Iya sekantong. Tapi seserahan itu masih aktif. Ada aktif lagi. Oh, udah aktif lagi. Karena Jadi fokus ke laundry. karena kalau seserahan itu kan tergantung pada si perangkai kan. Nah, jadi setiap nge-training orang buat bikin seserahan pasti beda. beda rangkaiannya, beda jadinya hasil akhirnya itu kayak beda aja gitu. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin tentang bisnis dari kuliah tadi nih katanya pemirsa, sebenarnya Mbak Adis ini dari tamat kuliah memang ada cita-cita lain atau memang jadi pebisnisnya yang dipengen? Enggak, dari awal lulus kuliah itu sempat kerja dulu berapa tahun. Kerja di perbankan juga kan. Nah, kalau kerja itu ya habis waktu. Jadi pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore kayak gitu. Nah, jadi ternyata setelah usaha ternyata ya waktu lebih banyak lagi habis. Kirain kalau pas masih zaman kerja itu kan mau libur susah, mau cuti susah. Ternyata pas waktu awal-awal merintis usaha itu ya tambah banyak waktu yang tersisa. Jadi nggak bisa kemana-mana segala macam. Tapi kalau bisnis kita udah stabil kayak laundry itu jadi udah bisa ditinggal-tinggal. Jadi bisnis jalan, kita juga bisa jalan-jalan gitu. Iya, jadi untuk memiliki bisnis itu udah gampang Cak Fikri. Jadi kayak kita di ownernya, tapi kita emang handle semuanya itu lebih sulit sih. Kan? Oke. Nah, kalau untuk bisnis laundry ini sendiri nih, inovasi apa yang pernah dilakukan sama Kak Adis atau untuk kedepannya nih? Karena kan kompetitor semakin banyak. Ya kayak sekarang itu kan usaha laundry semakin lama semakin banyak. Kayak di Jalan Sekip itu dulu kami cuman ada berdua kalau nggak salah. Sekarang mungkin setiap 3 meter udah ada laundry. Iya. Nah jadi ya itu tadi paling kalau untuk laundry itu kalau inovasi mungkin lebih ke sofa spring bed tadi. Nah terus kalau di pakaian itu mungkin kami lebih ke antar jemput atau ya itu tadi ya di kualitasnya tetap kita pertahanin itu jadi itu aja ya sih yang lebih dipertahankan. Kalau ke inovasi-inovasi yang lain mungkin ya layanan-layanan baru yang akan kita kasih ke pelanggan. Dan pasti udah ada pelanggan tetap ya? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah ada pelanggan. Tapi kalau kita nge-review lagi tentang Cak Mano Mbak Adis ini merintis bisnisnya dari zaman kuliah. Nah, zaman kuliah dulu ketika awal berbisnis, ini ada kepengenan untuk membuka usaha gara-gara apa nih? Ataukah memang wong tua yang sudah punya usaha duluan, atau ada kawan yang tiba-tiba ngenjuk saran, atau Cak Mano tergerak pengen jadi pebisnis awalnya? Awalnya ya itu Karena tadi. mana kurang duit, tidak Caknya menyinggung setel Cak dari itu. pucuk bangun. Ya pokoknya Cak itu karena awal-awalnya emang Caknya emang hobi jualan ya. Hobi berdagang. Iya, emang hobi jualan ya. Jadi kalau misalnya ada duit tuh apa dia yang bisa aku jual. Nah, Cak itu kayak pengen apa sih yang bisa diiniin kayak itu Jadi lebih ke karena hobi kayaknya. Jadi lebih hobi nguloi duit Cak. Nguloi duit. Jadi awal bisnis dulu duit untuk modal tuh duit dari mana? Duit jajan. Oh, duit jajan dulu. Yang seserahan tadi nih. Iya, seserahan tadi. Jadi puasa waktu itu. Tidak juga. Tidak juga puasa. Nggak makan sebulan. Iya kan duitnya dipakai untuk bisnis tadi. Ya jadi sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit kayak itu. Kayak apa dulu misalnya nih. Jadi awalnya tuh kita ada 2 box dulu kan. Jadi difoto, diganti lagi. Nah, begitu ada yang order karena dia sudah DP atau pembayaran full di awal, baru beli lagi. Oh, kayak itu. Tapi wong tua waktu itu mensupport. Iya, untuk mensupport. bisnis kayak itu. Karena apalagi kan dulu pemirsa kita tahu pecahnya itu di tahun berapa Mbak berarti kuliah itu? Lama nih aneh. Tahun 2014-an. 2014-an itu kan pemirsa mungkin kalau sosial media kayaknya belum segencar sekarang. Belum. Ya. Tapi sudah ada sih Instagram. Instagram sudah. Tapi nggak se-hype sekarang. Tapi nggak Cuman seheboh ngedit foto sekarang. bae pecahnya Iya. dulu Jadi Instagram. kalau dulu tuh Jadi, mungkin mulut ke mulut masih ya. Lebih ke mulut terus lebih ke ngambil fotonya harus bagus, cahaya harus terang kayak itu. Belum ada background yang jual di
keranjang-ranjang itu belum ya. Makanya Belum ada. itu. Ekstranian harus foto. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah bisnis, terkadang kan pemirsa yang namanya bisnis ini terjingok dari peluang di sekitar tempat kita. Nah, Mbak Adis dulu mikir ke untuk buka laundry. bisnis seserahan. Seserahan itu. Seserahan. Padahal waktu itu masih kuliah. Nama Mano itu Yo, karena- banyak kawan yang anak kawin. waktu Yo, itu Oh. salah satunya kawan anak kawin kan. Nah, terus yo karena hobi tadi, aku hobi karena nyingok kawan anak kawin tadi ya. Yo aku ikut-ikut nyari nih, ikut-ikut nyari apa sih cak itu. Nah, itulah tadi ya karena lihat seserahan di Malaysia kok beda sama yang kita punya ya. Jadi aku coba lah bikin-bikin dewek. Ternyata banyak kawan-kawan yang seneng cak itu Nah, itulah tadi ya, tapi ya kalau kita usaha kawan nih tadi rupanya bukan yo nge-support cak mana yo tau lah dewe namanya kawan Harga kawan aja harga ya. kawan katanya tadi kan. Terus ada juga yang kan kita berkawan cak itu. Nah jadi yo Kayak musuhi dulu Mbak. nah itu Lemak musuhi dulu makanya Mbak. karena itulah jadi lebih ke caknya ndak maju ini nah usaha yang model cak ini cak itu. Nah yo karena itu tadi kan sosial medianya belum segencar sekarang, jadi agak susah promosinya. Oke. Tapi sekarang kalau misalkan Kak Adis balik lagi ke seserahan, mungkin bisa jauh lebih inovasi pasti ya. Cuman karena udah fokus ke laundry ya. Karena sekarang fokusnya ke laundry, jadi apa yang pengen dikembangi, yo ke laundry itulah. Upgrade skillnya di laundry itulah. Ya balik lagi sekarang mungkin aku ntar lagi nak nikah. Cek. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. eh. Kak Adis kan Kak Adis tolong ya prepare seserahan Oh, aku. ini harga kawan tadi Risa ya? Ida. Oh, Ida. Itu profesional saya. Oh, iya. Dilebihkan ya kayak gitu. Oh, ini lebih kan ya? Karena kan mungkin kita dulu juga ada ya Indonesia ya kawan-kawan yang ketika berbisnis nyingok banyak budak dak ketik kota, lagi jual kota, lagi jual Nah itu pulsa. pernah juga tuh Oh, pas pernah juga? SMA. Iyo. Singapura. Pokoknya cak itulah ya. Jadi kalau misalnya ada duit cak apa dia itu kalau ya cak atau Fikri tadi ya kawan-kawan ndak katik pulsa. Nah itu tadi aku jual pulsa di sekolah. Ndak tahu kayak hobi emang hobi. Itu hobi dan skill sih menurut aku. Oh cak itu ya. Skill yang kita tuh bisa ngeliat peluang dari berbagai sisi. Jadi udah mentok dalam satu hal baik sih. Itu skill. Jadi ya itu bagus sih. Bukan yang kita mata duitan ya. Iya, Karena iya. ada peluang. Iya, ya kan? iya. Kita nak Lebih hidup. ke ya. Iya. Tapi kalau apa? Tantangan di awal muka bisnis itu dulu apa yang jadi problem terbesar? Nah, itu Selain tadi. kawan-kawan banyak yang minta harga kawan tadi, apa lagi kira-kira? Maaf ya kawan-kawan ya kalau ada yang singgung ya. Pokoknya cak itulah ya. Itu dulu tantangannya itu. Terus ya balik lagi ke masalah promosi yang kurang kurang semaksimal sekarang kayak itu nah promosinya. Jadi bingung juga kayaknya waktu itu tuh nak promosi lewat apa kayak itu nah. Kalau dulu lebih ke Facebook kayaknya. Nah, tapi itulah tadi ya setiap sosial media tuh kan ada target market juga kan. Nah, kalau kayak Facebook itu target marketnya biasanya uang yang ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah, jadi itu udah sesuai target pasar. Ngepost di Facebook tuh udah maksimal. Jadi itu tadi tantangannya di situ lebih ke mulut ke mulut. Nah kalau Dulu. laundry dulu. Kalau sekarang tuh kayak laundry pun bisa di sosmed, bisa di Instagram kayak itu nah. Bisa sih. karena Jadi bukan misalnya kayak usaha baju yang paling banyak kan baju bisa di live ke nah laundry itu ternyata sekarang bisa juga kayak itu nah. Jadi pas pada saat kami pengerjaan sofa spring bed kan penasaran nih kayak mana sih nyuci barang sebesar ini kan. Ya, jadi kapan waktu kami live ke pas mereka lagi pengerjaan sofa atau lagi pengerjaan spring bed kayak itu. Jadi lebih ke cek itu. Jadi wong kepo juga kan. Iya, Tapi memang membutuhkan apa lebaran kayak gini kan lagi mbak-mbak di rumah masih pada pulang. Ya aku salah satunya emang nyayar laundry Nah, sih. itu. Iya kan. Dah kita Iya. laundry aja nak. Kalau mami aku gitu. Cuman wong Palembang nih beda tipe. Ada wong yang ketika nonton live cak ini bagus ya, laju datang laju datang. Ada juga yang ini. Ay, pacak, ngawi itu kedewe. pacak ngawi kedewe. Salah aja. Ya udah, jadi macam-macam bener, pemirsa. Ini bener, semakin bener. unik pembahasan kita. Tentunya dengan salah siko pebisnis yang ada di Kota Palembang. Mungkin kita bakal banyak bertanya lagi Mbak dan juga Risha. Jadi pemirsa jangan berikut kemana-mana. Kita bakal balik lagi sehabis yang nak lewat siko ini.
Makasih banyak pemirsa, masih dengan kami di Halo Palembang, masih berbarengan dengan Cek Fikri dan juga Cek Risha. Tadi kita sudah mengulik awal bisnis dari seorang Mbak Adistiara yang tentunya sudah kita tahu bukan cuman mulai dari berbisnis laundry yang sekarang lagi ditekuni, tapi juga tentunya lika-liku perjalanan dari semasa kuliah ini juga sudah dijalani. Nah, ini kita balik lagi ngomong dengan Mbak Adis. Jadi sekarang ini kan berbisnis laundry. Kita nggak tahu kayaknya juga tadi sudah sempat kita nanya Cak Mano cobaan ketika di awal-awal membuka bisnis. Tadi sudah dijabar ke kalau mulai dari kawan yang tidak ketik malu tadi, ngomongin harga kawan dan lain-lain tadi. Nah, kalau kita ngomongin masalah problem dan juga titik terendah dari para pebisnis ini banyak dirasuk ketika pandemi kemarin tahun 2020. Nah, sebagai seorang pebisnis laundry, ini juga terkena dampak apa tidak? Karena uji kita ini pecahnya nak COVID apa tidak, baju tetap dicuci, malah lebih sering pecahnya dicuci. Nah, mana nih kira-kira? Itu tadi karena COVID, jadi orang tuh kan lebih baik di rumah kayak itu. Nah, jadi itu waktu zaman COVID itu kita sempat minusnya tuh jauh, minus sampai setahun. Jadi itu tadi kita bikin inovasi lagi kayak mana supaya uang lebih percaya ke laundry daripada cuci dewek kayak itu. Nah itu tadi kita sedia ke alat mesin cuci yang bisa nyuci sampai bunuh bakteri. Oh beda yo itu alatnya. Beda Sebenarnya, alat atau beda deterjennya kayak itu? Itu tuh lebih ke fitur di mesin cuci. Jadi biasanya di mesin cuci itu kan ada fitur yang bisa air panas itu bisa naikin suhu sampai 40 derajat. Nah, itu yang kita pakai. Jadi itu bisa dipastiin kumannya mati galau. Jadi itu yang lebih kita jual pada saat pandemi itu. Laundry di kami tidak perlu antigen lagi. Itu. Jadi selama setahun itu sempat minus, terus sempat akhirnya minus. comeback dengan inovasi-inovasi itu sendiri. Ya karena emang setahun COVID itu Cek Fik emang luar biasa. Luar biasa. Tahun itu. Jadi biasanya jalan skip itu macet Iya. Itu pacak ngoleng-ngoleng nggak di depan itu. Saking sepi itu kan. Iya. Pacak nyuci di luar. Iya, pacak nyuci mobil ya sekalian. Pacak nyuci mobil juga sekalian. Nah, Saking ngapain tidak sepi. pikir buka bisnis mobil Nah itu kepala lah nyuci? karena kami tadi tagline-nya semua bisa dicuci ya. Iya. Jadi kadang ada customer yang iseng ya nanya, Mbak ujinya mobil pacak juga udah sekalian dicuci? Udah Iya. pacak kak uji gitu. Cuci Udah nggak ada motor. nak galo-galo kan? Iya. Ya pacak itu. Cuci mata bisa enggak? Pacak juga Risa. Puasa. Oh, puasa. Iya, Puasa. iya. Pacak itu. Jadi ya lebih ke lebih ke inovasi Cak Manu caranya supaya uang lebih percaya lagi untuk merasa aman dulu kan uang tuh. Tapi setahun itu kemarin merangkak lagi setelah COVID, Cak mana ceritanya? Nah itu tadi ya, kalau di setiap usaha dan bisnis itu harus ada dana cadangan. Jadi jangan sampai setiap awal kalian buka bisnis itu nyedio ke dana cadangan. Dana cadangan itu harus kita siap ke minimal tuh 2 tahun masa berjalan usaha kita. Jadi kita hitung dulu kira-kira berapa biaya produksi yang kita butuh ke dalam sebulan, baru kita kali ke 2 tahun. Kalau itu tidak kita simpan di awal, tidak kita persiapi di awal, nah itu tadi begitu ada Pandemi hal yang tidak terduga tadi kan bingung, nak cak mano, nah otomatis gulung tikar. Nah itulah ngapo pada saat COVID itu banyak yang gulung tikar. Mungkin karena itu tadi salah satu. Walaupun tidak ada COVID juga, kalau ada uang laundry tikar tetap kita gulung kan tikar. Iya bener ya, Iya. masih digulung juga. Iyalah, walaupun tidak ada COVID juga bisa. Jadi uang tuh shock ya pas zaman COVID itu banyak sih. Banyak yang Tekarau dia. Iya. Asik tekarau dah. banyak yang terhacip ya. Iya. Tapi setelah COVID ini masih nyiap ke dana cadangan itu tadi? Ya harus. Oh, harus, ya? Harus. Nggak tahu gitu kan, entah ada apa kayak ke depannya cek. Virus baru lagi enggak? Jangan ya, jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Nah, untuk dalam waktu dekat nih, plan Kak Adis nih di laundry ini apa nih? Apa tetap running aja yang sudah berjalan? Apakah ada Buka cabang baru cabang kah? baru atau event-event lain atau kerjasama sama siapapun? Nah kalau kayak kerjasama, kalau untuk di laundry sih kayaknya cukup di sini kayak itu. Nah jadi lebih ke problem solving apa yang sekarang lagi banyak dialami sama pengusaha laundry sih. Jadi itu yang kayaknya ke depan bakal Adis buka lagi yang baru kayak itu. Nah tapi masih rasio sekarang. Oh, masih rahasia. masih sih. rasio. Kita tunggu berarti ya pemirsa ya. Apakah nak mengabul ke permintaan Risha muka hantaran tadi lagi?
Buat aku Be, khusus buat aku buka lagi untuk Risa usaha Be. gitu ya. Iya, pokoknya cek itulah Kage. Entah. Jadi tadi pemirsa sudah kita dengar tantangan terbesar ini di masa pandemi COVID. Nah, kalau kita ngomongin masalah dunia promosi, nah kira-kira sekarang ini kan juga kita tahu pemirsa pecahnya yang namanya endorsement, undang selebgram, influencer. Nah ini promosi dari hal-hal kayak itu pernah dipelok atau ditiru tak oleh Mbak Adis Dewe? Atau punya tips dan juga cara promosi Dewe dalam dunia bisnisnya? Pernah. Itu tadi ya, kalau promosi kita juga harus baca apa sih tren yang terjadi sekarang, apa yang lagi diminati wong sekarang. Ternyata sekarang tuh paling sering orang tuh lihat Instagram, lihat-lihat reels ya itu kan. Nah otomatis ya kita juga pakai nih jasa selebgram tadi kan. Nah tapi balik lagi juga, setiap selebgram itu ternyata tidak selalu efektif. Jadi balik lagi kita lihat siapa followersnya, kita lihat dulu siapa yang biasanya mereka follow, apa yang mereka lihat dari si selebgram ini. Nah itu tadi yang kita pilih, karena jangan sampai juga kita lah keluar dana tadi kan ternyata tidak dapat feedback. Cuma ya balik lagi sih, tujuan dari kita pakai jasa selebgram tuh bukan berarti kita nak langsung dapat untung, tapi minimal uang tuh tahu dulu apa usaha kita, uang tahu dulu ada usaha kita loh di Palembang ini. Yang bukan penting nyingok tuh langsung mesen. Iya, jadi jangan sampai juga ngarep cak itu. Jadi yang penting uang tahu dulu ada usaha kita di Palembang. Bener, apalagi soal Instagram sudah ada ads ya, yang lebih efektif sih menurut aku ya. Iya, sebenarnya. Kalau influencer kan kita backgroundnya beda-beda nih, orang nggak tahu nih reason yang nge-follow mereka mungkin karena makanan, karena Cak Fikri kan lucu itu kan. Karena memang ada ini kan, ada apa? Cak Ado ini tentang makanan nih, ini baju biasanya iya, kan. Udah ada spotnya masing-masing. Jadi emang harus picky untuk cari influencer itu sendiri ya. Tapi kalau kita ngomong tentang pebisnis ini juga pemirsa, terkadang yang jadi fokus utama wong nak buka nih, aku nih pening pikirnya di tempatnya di mana. Nah, ketika Mbak Adis buka bisnis laundry ini di Skip sama Puncak Kuning, apa ini tolak ukurnya? Nah itu tadi balik lagi, kalau di laundry itu kita lihat arus lalu lintas juga kita lihat ya. Bukannya kayak kita lihat nih biasanya. Padahal kan kalau Puncak Kuning tuh lebih laku lah jual kembang. Oh, tidak juga. Jadi kami tuh kalau di Puncak Kuning yang sebelah sana, memang lebih deket ke arah kuburan ya. Kalau kami lebih ke arah Sushitei-nya itu masih di awal. Masih di awal. Jadi masih di awal. Jadi masih jauh dari kuburan. Tapi kan banyak nih ngapui dak di daerah Raja Wali, ngapui dak di daerah veteran, ataukah memang ngincar daerah dekat perkampusan, di situ banyak kos-kosan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin perlu laundry. Sebenarnya sih ini ya, pertama kan kami buka di Skip dulu nih. Nah, kami buka di Skip itu customer tuh banyak yang di daerah Kambang Iwa yang dijemput. Jadi kayak setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali tuh daerah Kambang Iwa tuh pasti cek itu nah keliling-kelilingnya di situ atau di Jalan Nias, makanya buka di situ aja biar lebih dekat dan transportasinya juga lebih cepat cek itu. Itulah alasannya buka di situ. Jadi lebih dengar ke konsumennya dari mana-mana. Dari area mana. Ya. Keren. Dan juga mikir ke yang antar jemput. Iya, mako dak lamonian kan, yang biasanya tuh ngantar jemput setengah jam, bolak-balik sejam. Nah ini jadi 10 menit sudah selesai. Baik. Masih buka lowongan enggak? Nah jadi apanya ini? Canda. Tapi kalau memang ini nak buka lagi cabang ketiga kira-kira di mana? Menurut Mbak yang ini mungkin kan yang memungkinkan nih. Apa tempat masa kecil kita tadi? Oh, tempat masa kecil kita tadi itu bagus juga loh. Tempat masa kecil kita tadi Risha. Di daerah masa kecil kamu. Itu di daerah ini Pusri. Jadi kami ternyata dari lingkungan yang sama, Cek Fikri. Di daerah Pusri itu bagus. Mata Merah. Mata Merah itu sudah banyak nian. Sampai setiap sama sudah kayak jalan Skip, maju dikit laundry. Nah itu tadi balik lagi karena laundry ini sudah banyak nian. Nah kalau seandainya Risha tadi jadi nak buka laundry, balik ke tingkat ke kualitas yang penting. Jadi jangan sampai kita tuh nuruni harga. Kayak sekarang kan yang banyak tuh perang harga kan ya. Pokoknya murah. Nah tapi percuma juga kita murah. Uang tuh cuman laundry paling sekali 2 kali sudah tahu nih minusnya di mana, kekurangannya di mana. Tetap balik lagi. Akhirnya uang nyadar juga kan.
ada harga, ada rupo pasti. Tidak mungkin apa yang murah tuh bagus tuh agak sulit cek itu. Benar. Baik, tapi kalau kita ngomong tentang masalah persaingan tadi pemirsa tentunya juga kompetitor ini kan bukan datang dari dalam baik, tapi juga kita tahu pemirsa bahwa banyak juga ini sudah laundry yang nasional, ya dah, yang sudah brand-brand luar biasa ini sudah mulai buka di Masuk. Palembang juga. Nah, ini kira-kira pecah mana tips dan juga kira-kira ini apakah menjadi tantangan yang besar bagi Mbak Adis? Nah, mungkin KG bakal kita bahas pemirsa karena bakal manjang ini dan ini ada yang nak lewat dulu Mbak Adis. Oh, Jadi iya, Pak, pemirsa iya. jangan berlingkut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pol TV sudah kembali lagi bersama kami. Saya Charisha dan dengan Chef Fikri. Tentunya kami masih bersama dengan Kak Adis Tiara yang sangat menginspirasi ini. Di segmen terakhir nih pasti banyak bahasan sih apa yang kami bahas Iya. sama Kak Adis nih Kak. Tapi sebenarnya Risha untuk di segmen terakhir ini kalau tadi kan sudah kita bahas banyak ini pemirsa dari ke awal berkarir dan juga cobaan pahit manisnya ini sudah dicerita ke Galo. Nah mungkin ini untuk di segmen terakhir boleh Mbak Adis ngenjuk ke tips and trick lah, terutama untuk adik-adik muda yang mungkin juga pernah ngerasa lagi di bangku kuliah juga pengen memulai berbisnis yang takut rugi, tidak punya modal, tidak disupport uang tua. Cak mana cara mereka meyakinkan diri habis itu apa dia yang nak ku bisnis ke nih Kak, bingung nak jual ini lado. Nah mana lah kira-kira arahan untuk yang lagi nonton sekarang, silakan Mbak. Oke, jadi kalau untuk yang mau mulai usaha itu terutama harus yakin dulu di diri. Aku benar-benar mau usaha, aku benar-benar mau ngejalanin usaha yang akan aku lakukan. Jadi harus sesuai passion juga. Terus usaha yang dilakukan itu juga kalau bisa berguna bagi uang banyak. Terus jangan takut agak rugi, agak ini, pokoknya konsisten. Jadi apa yang nak dilakukan itu harus konsisten, harus yang pasti yang paling utama tuh yakin dulu untuk apapun yang bakal kita jalani ke depannya. Kalau untuk usaha. Yakin dan konsisten. Kalau yang Yakin dan bingung, konsisten. kalau yang bingung pengen berbisnis apa? Jadi balik lagi ke diri dewek, kita lihat ke diri dewek, aku nih senengnya ke arah mana sih? Apa seneng ke masak, apa seneng fashion? Jadi ke passion diri masing-masing. Lebih baik kayak itu daripada kita nyoba-nyoba entah ngelihat uang atau misalnya kita nyengok, oh usaha ini caknya rame nih. Nah, kita berlari dari passion kita. Nah, jadi itu biasanya tuh usaha yang kita lakukan tuh karena tidak sesuai passion dan minat kita, jadi kita tuh setengah-setengah. Tidak sepenuh hati karena kita kurang tertarik kan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi lebih baik sesuai dengan passion kita. Untuk melakukan usaha. Jadi menurut Mbak harus untuk seorang pebisnis itu harus memahami bisnis apa yang bakal dia buat kayak itu. Harus memahami dirinya dewek dulu. Jadi kalau sekarang kan uang tuh kalau ada duit, ada modal, taunya buka dulu. Nah, itu biasanya tuh 5 bulan tutup, rugi sehari 2 hari, lesu. Nah, biasanya cek itu. Jadi sesuai ke dengan passion kita, balik lagi. Jadi Lebih ke penting- cek itu sih sekarang. Iya, penting banget untuk tahu sama diri sendiri, Cek. Jadi Benar. kayak menguasai soft skill yang kita punya udah pasti gitu kan. Jadi kan sembarang buka tutup. Iya, buka tutup. Ya, sayang juga modalnya kan. Iya benar. Jadi rengko buka kaget tiba-tiba nutup. lagi. Pas buka lagi ngundang orang lagi juga temen dia ini. Iya, tiba-tiba buka karangan bisnis. bunga terus Ayo Nah, Jung, ayolah kayo pecahnya buka banyak bisa bukan buka banyak berganti. bingung nak Yang lama selapo. tutup soalnya. Jadi Risha ini pecahnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Mbak Adis Tiara Iya, atas makasih juga. sharing-sharing, bagi ilmu, bagi cerita untuk pemirsa yang semoga tentunya closing statement tadi pacak jadi suntikan semangat terutama untuk adik-adik generasi milenial yang pengen merangkak berbisnis berusaha. Ini ada contoh pemirsa. Jadi memang berbisnis dari zaman kuliah dengan jiwa konsistensi. Nah itu pandemi, nak rubuh pasang surut sudah dialami Galo. Intinya pemirsa bahwa uang
sukses itu berhasil dari umum yang konsisten, yang tahan banting, benar nggak? Iya benar. Benar Yan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Semoga puasanya lancar untuk pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata Kemang Cek Fikri. Saya Carisya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.